memang punya ahli sir, punya rahasia tersendiri beliau, Syekh Mutawalli. Beliau menghadiri ijtima ulama pada masa itu. Yang namanya ijtima ulama ini pasti yang datang orang-orang hebat, ahli ilmu, tidak diragukan di Mesir, orang-orang hebat. Beliau hadir pada masa itu di usia yang sangat muda sekali. Boleh dikatakan kurang dari 14 tahun beliau hadir di ijtima ulama. Maka sebagaimana biasa dalam rangkaian acara ijtima tentu ada yang namanya mudzakarah, ada dialog, ada bahtul masail. Bahtul masail itu cara Jawa ini mulai perkara, cari masalah, cari-cari masalah. Maka segala permasalahan baik itu di dalam disiplin ilmu akademisi maupun hal-hal yang berkaitan tentang kebijakan-kebijakan perkembangan zaman sampai pembahasan yang kadang kita tidak berpikir. Syekh Mutawalli Sha'rawi yang pada masa itu beliau masih muda belia bertanya kepada satu ulama yang di situ sebagai pemimpin. Beliau menanyakan, "Wahai Syekh, aku ingin bertanya bahwa Rasulullah ini tidak memiliki najis." Jadi Nabi Muhammad itu ketika istinja langsung diserap oleh bumi. Lalu di mana serapan tersebut? Ada pembahasannya. Karena kita nggak berpikir di situ. Jadi Rasulullah tidak seperti kita. Kalau kita istinja harus dibersihkan, ditutup, diguyur dengan air. Tapi tidak, dengan Rasulullah SAW langsung diserap oleh bumi. Maka pertanyaan Syekh Mutawalli Sha'rawi, ketika Rasulullah SAW beliau dimandikan, di manakah air bekas Rasulullah dimandikan? Diserap di bumi, lalu kemana? Air mandi Nabi Muhammad itu kemana? Maka akhirnya Syekh ini, tokoh ulama yang paling dituakan, yang menjadi pemimpin ijtima tersebut, tidak bisa menjawab. Karena dalam tarikh apapun tidak disebutkan di mana bekas air mandi jenazah Rasulullah SAW. Di mana tempat tersebut? Maka pada akhirnya mereka ahlul ilm itu sudah selazimnya tidak jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Maka semalaman pemimpin ijtima tersebut bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bersolawat sampai akhirnya beliau tertidur. Di dalam tidurnya didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ditanyakan langsung oleh Rasulullah. Ditanyakan langsung, engkau tidak bisa menjawab atas pertanyaan anak muda. Di dalam mimpi tersebut Rasulullah datang dengan seorang anak yang membawa obor, bawa lampu. Maka dijawab oleh ulama, "Sadaqta ya Habibi Rasulullah." Benar apa yang kau sampaikan. Kami tidak bisa menjawab pertanyaan anak muda tersebut. Apa jawabannya? Dijawab oleh Rasulullah, air mandiku diserap oleh matahari, maka tidak tersisa apapun kecuali naik ke langit. Kemudian Allah mengutus awan mengelilingi bumi, dan tetesan air mandi bekas aku dimandikan, disitulah pasti dibangun masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada satupun masjid di muka bumi ini kecuali ada bekas tetesan air mandi Rasulullah SAW. Maka satu riwayat diceritakan kecuali tetesan yang mengenai mata beliau itu ditadongi, dihimpun oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beliau dikatakan babul ilm fi Madinatir Rasul, pintu ilmunya Rasulullah, kecuali ditadongi oleh Sayyidina Ali, dihimpun,
maka air tersebut diminum oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bekas daripada dimandikan Rasulullah di bagian mata dan kepala. Maka Sayyidina Ali pun mengatakan, itulah penyebab aku menjadi ilmu, pintu ilmunya Rasulullah, karena aku meminum sebagian daripada air mandi Rasulullah SAW di bagian mata dan kepala. Nah, kita semua tidak bisa jauh dengan sholawat. Sealim-alimnya seseorang wajib mentautkan hati kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka akhirnya keesokan harinya ulama ini pun bangun. Ketika bangun, dilanjutkan ijtima' tersebut. Pada terakhir, mana anak muda tersebut? Kok nggak tanya lagi? Aku sudah punya jawaban. Kok nggak tanya? Akhirnya sampai selesai acara tersebut. Ketika selesai dipanggil Syekh Mutawalli Sa'rawi. Wahai anak muda, apakah kau nggak tanya? Apa jawaban daripada kemana air mandi Rasulullah? Dijawab, dan aku nggak tahu jawaban. Kenapa? Ya, aku sudah tahu jawabannya. Kok bisa? Ya, yang mendampingi Rasulullah adalah aku. Jadi ketika datang dengan anak muda Rasulullah tersebut membawa lampu, itu adalah Syekh Mutawalli Sa'rawi. Memang beliau ini adalah ahli sir, punya sir. Bagaimana kehidupan beliau? Bagaimana metode manhaj beliau ketika berdakwah menyampaikan ilmu Rasulullah? Luar biasa, penuh dengan mahabbat, ketawaduan. Di antaranya beliau berhasil mengislamkan orang yang di luar Islam karena akhlaknya. Sampai dikatakan beliau ini pernah sakit. Beliau tinggal di satu apartemen di Mesir, sehingga tetangga-tetangga yang non muslim mengunjungi beliau, Syekh Mutawalli. Ketika mengunjungi beliau, dilihat rumah tersebut dindingnya penuh dengan lumut. Karena apa? Karena ada tetesan air yang jatuh di dinding beliau dan tepatnya di kamar beliau. Ada tetesan dari atas, tentunya tersebut dari tetangga, gangguan dari tetangga. Akhirnya tetangga tersebut mengunjungi beliau, Syekh Mutawalli, kenapa engkau lama tidak keluar dari rumah? Aku dengar kau sakit. Iya benar, aku sakit. Aku heran, rumah ini penuh dengan lumut. Dinding-dindingnya seperti ini. Ini rumah kok sampai kayak begini? Beliau tersenyum. Bahkan di samping kasur beliau ada ember untuk nadongi air yang jatuh dari atas. Dilihat sama orang ini. Ya Allah, kalau aku lihat posisi rumahmu ini di bawah kamar mandiku, kenapa engkau tidak protes kepadaku atau menegurku kalau ada kebocoran dari kamar mandi? Maka beliau menjawab, tidak kok, ini baru. Tidak mungkin baru. Kalau baru nggak mungkin satu rumahnya berlumutan semua. Persisnya di kamarmu sampai lumutan seperti ini. Kenapa engkau tidak menegurku? Beliau hanya tersenyum. Maka langsung orang yang non muslim yang mengunjungi beliau, pemilik rumah kamar mandi, pemilik kamar mandi yang tempatnya di atas kamar tempat Syekh Mutawalli Sa'rawi, langsung mengatakan, aku ingin berikrar dan masuk ke dalam agama, dan bersyahadat, disyahadatkan oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi. Ini pentingnya ya ikhwan, kita meraih ilmu bukan hanya kita praktekkan di dalam majelis taklim, namun bagaimana caranya kita menjadi contoh figur di tengah masyarakat, sehingga masyarakat mencintai Rasulullah karena akhlak kita, karena budi pekerti kita, karena sopan santun kita. Dakwah di atas panggung itu gampang, semua orang bisa. Ceramah, merangkai kalimat, semua orang bisa. Yang sulit itu bagaimana kita menjadi figur di tengah masyarakat
sehingga masyarakat menilai kita baik karena kita mencerminkan baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah mereka ahlul ilm. Ketawaduan beliau luar biasa. Pernah suatu ketika Syekh Mutawalli Sa'rawi ini pun beliau memilih jalan yang becek daripada jalan yang kering. Sehingga para murid tersebut mengatakan, "Ya Syekh, kenapa engkau memilih jalan yang becek, tidak memilih jalan yang kering?" Beliau pun mengatakan, "Ta'adduban li 'abdillah." Aku ini hormat kepada hamba Allah. Hamba Allah mana enggak ada orang pun yang bersisipan denganmu. Enggak ada orang yang bersisipan denganmu. Kamu justru lewati jalan yang becek, yang kotor, yang jorok. Kenapa seperti itu? Aku berakhlak kepada hamba Allah. Mana hamba Allah yang ada di sampingmu? Itu dia anjing. Anjing, aku khawatir anjing jadi basah. Dan karena basah, anjing tersebut, aku merasa lebih mulia dari anjing tersebut. Aku lebih berhak lewat jalan kering daripada anjing tersebut. Subhanallah, ini adalah akhlak orang yang memiliki ilmunya Rasulullah SAW. Ini akhlak mereka. Bahkan kepada anjing sekalipun mereka menaruh hormat, menaruh akhlak. Ini adalah tanda seseorang yang memiliki sir rahasia ilmunya Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu itu ada dua hal. Kata Al-Habib Abdullah bin Mas'ud Al-Aqtas, Sahib Empang Bogor, memang ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang memang ilmu dunia yang dipelajari oleh orang-orang kafir. Orang kafir itu bisa hafidz Quran, orang kafir itu bisa baca kitab, orang kafir itu mengerti hadis, tafsir, mengerti mereka, tapi mereka tidak mengerti mengaplikasikan ilmunya Rasulullah SAW. Ini mental yang harus diterapkan oleh semua pendakwah, bahwa jika seseorang pendakwah jangan sekali-kali menggunjing siapapun, menceritakan aib siapapun, terlebih mereka yang konsentrasi untuk menaungi umat. Ini mental pendakwah harus seperti itu. Jangan berpikir buruk kepada orang lain. Mental pendakwah seperti Syekh Mutawalli Sa'rawi menaruh hormat kepada anjing. Kadang kita ngerti ilmu, nggak ngerti menerapkan akhlak Rasulullah. Di dalam majelis selesai baca rotek, selesai baca sholawat, di dalam majelisnya si fulan itu nggak ikhlas, si fulan itu cari duit, si fulan itu dekat penguasa, si fulan itu nggak ngerti sopan santun. Mana sir ilmu yang telah kau bangun di dalam majelis lain? Mana efeknya? Mana akarnya? Mana dampaknya? Ilmunya Rasulullah. Ilmu Rasulullah ketika berdampak kepada kita semua, maka kita selamatus sujud, selamat hati, wassalamatul lisan. Dan selamat lisan kita dari menggunjing seseorang, menilai buruk seseorang. Itu orang-orang yang mengerti ilmu dan mendapatkan sir rahasia ma'unah, pendapatan lebih dari Allah yang Allah berikan berupa hidayah bagi orang-orang yang mengerti ilmunya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menimba ilmu Rasulullah, kita bersolawatan di sini, jangan nodai pakaian kita dengan bermaksiat kepada Allah. Jangan nodai majelis kita dengan kita menggunjing seseorang lain, dan jangan sia-siakan barokah majelis ini. Kita baca sholawat, iktikaf, bainal maghrib wal isya, setelah itu kita menimba ilmu, tubuh kita penuh dengan barokah. Maka jangan kita buang barokah ini ke jalan raya. Dengan apa? Mampir kemanapun. Kita di tempat ini penuh dengan barokah. Di Masjid Mahwal, membaca sholawat, menimba ilmu Rasulullah, maka kita jangan mampir kemanapun, langsung masuk ke dalam rumah. Jadi kalau dipanggil orang sini, jangan mau. Mohon maaf, saya lagi pulang majelis, badanku penuh dengan barokah. Aku ingin memberikan hadiah untuk orang tuaku, aku ingin memberikan hadiah untuk anak-anakku, aku ingin memberikan hadiah untuk keluargaku berupa barokah yang aku bawa.
untuk langsung masuk ke dalam rumah. Maka insya Allah kesulitan ekonomi kita akan diselesaikan oleh Allah. Kesulitan apapun, problem apapun, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mampir kemanapun. Pulang dari tempat ini langsung masuk ke dalam rumah. Syukur-syukur masih kita punya wudhu. Kalau kita masih punya wudhu, sholat 2 rakaat, sholat syukur, sholat 2 rakaat, sholat syukur kepada Allah yang telah mengizinkan kita duduk di majelis taklim. Sholat taubat, syukur-syukur lagi ditambah lagi dengan sholat witir 2 plus 1. 2 rakaat ada di sini, nanti 1 rakaat ada di rumah. Boleh. Jadi kita ambil 2 di sini atau tambahkan lagi menjadi 5 rakaat. 2 di sini, nanti 2 plus 1 ada di rumah. Insya Allah semuanya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat jangan mampir kemanapun, dipanggil orang terima kasih. Insya Allah setelah saya masuk rumah kita ketemu lagi tidak ada masalah. Eman majelis ini kadang-kadang kita akan punya barokah, hilang barokah karena kita buang di jalan. Kadang-kadang komunikasi, diskusi, mampir ke warung kopi, mampir ke warung kopi, tuku di Samsung di sini. Nih, 4 masuk gak iso. Tuku mut-mutan, bawa permen, kecut KBB, sodul nih repot nih. Bawa permen, permen sampai di rumah eman. Jadi kita memberikan hadiah kepada kedua orang tua kita, memberikan hadiah kepada anak-anak kita dan keluarga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah di sini setiap hari Senin malam Selasa kita laksanakan seperti ini. Insya Allah kita akan evaluasi karena ada beberapa yang tidak tepat. Insya Allah kita akan evaluasi, kita akan komunikasi dengan beberapa kru, laskar dan lain sebagainya agar kita semakin nyaman. Dan mohon maaf karena keterbatasan kami tidak bisa memberikan hormat kepada antum semuanya. Insya Allah barokah inilah yang bisa kita bawa pulang, dan insya Allah ketika kita memiliki hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamna ma syukurna wa 'allamna ilman syafa'an sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.